Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Levin Madeva Guitaras, dan pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Nah, materi ini merupakan materi awal dari pembelajaran perusahaan dagang. Sebelumnya, perusahaan dagang itu apa sih? Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan utama membeli barang dari pemasok dan menjual lagi barang tersebut ke konsumen tanpa mengubah wujud dan sifat barang. Jadi barang yang dia beli dari pemasok akan langsung dikirim atau langsung dijual kepada konsumen. Lalu apa sih perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu? Perbedaan utamanya ialah pada kegiatan utamanya. Kalau perusahaan jasa, kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa. Sedangkan untuk perusahaan dagang ialah menyediakan barang. Contoh perusahaan jasa yaitu ada salon, bengkel, dan lain-lain. Kemudian dari perusahaan dagang contohnya seperti supermarket, grosir, dan juga yang lainnya. Sekarang kita masuk ke karakteristik perusahaan dagang. Di sini kita lihat ada 3 karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama, yaitu kegiatan utamanya adalah membeli barang dagang, menyimpan dan menjual kembali. Kemudian yang kedua, tidak ada kegiatan produksi atau perubahan terhadap barang yang dijual. Yang ketiga, yaitu keuntungan usaha diperoleh dari adanya penjualan. Lalu kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, yaitu ada transaksi, di mana perusahaan itu melakukan transaksi seperti penjualan dan lain-lain. Kemudian dimasukkan ke dalam jurnal. Kalau di perusahaan jasa itu memakai jurnal umum, kalau di perusahaan ini kita bagi-bagi jadi lebih banyak. Namanya jurnal khusus, kemudian jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan lain-lain. Selain dimasukkan ke dalam jurnal, dalam perusahaan dagang juga kita masukkan ke dalam kartu persediaan untuk mengupdate saldo persediaan yang kita miliki. Lalu kita masukkan juga ke dalam buku hutang dan piutang. Itu kalau misal transaksinya berkaitan dengan utang dan piutang ya. Setelah kita masukkan ke dalam jurnal, kita masukkan ke dalam buku besar di akhir periode. Setelah dimasukkan ke dalam buku besar, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo. Lalu adanya penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang ada di dalam perusahaan itu. Lalu dimasukkan ke dalam neraca lajur, yang di dalamnya terdiri dari neraca saldo setelah penyesuaian, lalu masuk ke laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas. Lalu kita masuk ke jurnal penutup yang berfungsi untuk menutup akun-akun nominal perusahaan dagang. Setelah itu, lalu ke neraca saldo setelah penutupan, baru deh jurnal pembalik dan lanjut ke periode berikutnya. Oke, lanjut. Di sini ada transaksi penjualan barang. Isinya ada 6, yaitu pembelian, retur pembelian, pengeluaran kas, penjualan, retur penjualan, dan yang terakhir ada penerimaan kas. Nah, dalam setiap transaksi yang dilakukan perusahaan pasti ada bukti transaksi. Dokumen transaksi dibagi jadi 2, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku besar. Sedangkan dokumen pendukung yaitu dokumen yang melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Contohnya, dalam jurnal penjualan kita biasanya kan ngeluarin dokumen sumber berupa faktur. Nah, dokumen pendukungnya itu adalah contohnya surat muat, laporan pengiriman barang, dan lain-lain. Dokumen pendukung ini merupakan lampiran dari faktur bukti sahihnya faktur tersebut. Nah, di sini ada contoh. Kalian bisa baca sendiri di dalam tabel transaksi penjualan, dokumen sumbernya faktur penjualan, kemudian dokumen pendukungnya yaitu surat order pengiriman, laporan pengiriman barang, dan juga ada surat muat. Kemudian yang kedua ada rektur penjualan, dokumen sumbernya nota kredit, dokumen pendukungnya ada laporan penerimaan barang. Kemudian yang ketiga ada pembelian, dokumen sumbernya faktur dari pemasok, dokumen pendukungnya surat order pembelian, laporan penerimaan barang. Kemudian yang keempat ada transaksi retur pembelian. Dokumen sumbernya adalah nota debit dan dokumen pendukungnya yaitu laporan pengiriman barang.
Kemudian yang kelima ada pengeluaran kas, dokumen sumbernya bukti kas keluar, dan dokumen pendukungnya adalah rekap daftar gaji. Kemudian yang terakhir ada penerimaan kas, dokumen sumbernya bukti kas masuk, dan dokumen pendukung ada pita register kas. Nah, syarat pembayaran barang ini merupakan perjanjian antara penjual dan pembeli yang berkaitan dengan pemberian potongan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah potongan dalam suatu transaksi jual beli barang. Nah, sebenarnya ada banyak jenis syarat pembayaran barang, tapi kali ini kita akan bahas beberapa aja. Yang pertama ada N/30 yang artinya pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Contoh, transaksi dilakukan pada tanggal 1 September 2020. 30 hari setelah transaksi adalah tanggal 1 Oktober 2020. 1 Oktober 2020 ini merupakan batas akhir pembayaran itu. Kalau misalnya lewat dari tanggal 1 Oktober 2020, maka pihak pembeli yang belum melunasi utangnya akan dikenakan denda. Nah, denda ini akan diatur lebih lanjut oleh perusahaan. Besar denda itu tergantung dari kebijakan setiap perusahaannya. Kemudian yang kedua ada 2/10 N/30, yaitu apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah transaksi. Sebagai contoh transaksi terjadi pada tanggal 1 Mei 2020. Nah, 10 hari setelah transaksi tanggal 11 ya kan? Nah, kalau misalnya pelunasan dilakukan antara tanggal 1 sampai 11, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Namun kalau misalnya dibayarkan setelah tanggal 11, maka tidak mendapat potongan dan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Nah, jika lebih dari 30 hari maka akan dikenakan denda. Kemudian ada 2/10 1/15 N/30, yaitu apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 11-15 hari, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 1%. Jatuh tempo pembayaran adalah 30 hari setelah transaksi. Sebenarnya sih penjelasannya hampir sama kayak yang tadi, cuma yang ini diskonnya dibeda-bedakan. Kalau misal pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Sedangkan dalam jangka waktu 15 hari berarti kan lewat dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan 1%. Lewat dari itu tidak dapat potongan. Lewat dari 30 hari akan dikenakan denda. Selanjutnya ada syarat pembayaran EOM atau end of month, yaitu pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan berjalan. Contohnya, transaksi jual beli dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2020. Dengan syarat pembayarannya, EOM berarti jatuh temponya itu pada tanggal 31 Oktober 2020, di mana tanggal 31 Oktober merupakan akhir bulan berjalan terjadinya transaksi jual beli tersebut. Lalu ada N/10 EOM, yaitu pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan. Akhir bulannya kan tanggal 31 Oktober seperti soal yang tadi. Nah, paling lambat 10 hari setelah akhir bulan, yaitu 10 November gitu. Kemudian ada syarat penyerahan barang, yaitu Franko Gudang Penjualan atau FOB Shipping Point. Pengertiannya yaitu barang menjadi hak milik pembeli saat barang keluar dari gudang penjualan. Resiko dan beban pengiriman barang merupakan tanggungan pembeli. Kemudian ada Franko Gudang Pembeli atau FOB Destination Point, yaitu barang menjadi hak milik pembeli saat barang sampai di gudang penjual. Risiko dan beban pengiriman barang merupakan tanggungan penjual. Nah, dalam perusahaan dagang itu, mereka pasti memiliki persediaan barang dagang. Sistem pencatatan persediaan barang dagang itu ada dua, yaitu periodik dan perpetual. Periodik merupakan persediaan barang dagang dihitung secara fisik atau stok opnam pada akhir periode. Perusahaan hanya mengetahui jumlah persediaan pada akhir periode. Jadi perusahaan nggak tahu saldo terupdate dari persediaannya. Jadi mereka hanya mengetahui saldo perusahaan di akhir periode. Sedangkan perpetual merupakan pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhinya. Pencatatan persediaan dilakukan secara berkelanjutan selama periode berjalan. Jadi perusahaan akan mengetahui saldo terbaru dari akun persediaan tersebut. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh soal faktur penjualan kredit dari PT Sejahtera. Dari mana sih kita tahu kalau ini faktur penjualan? Nah, kita sebagai PT Sejahtera, ini kita yang mengeluarkan faktur.
karena nama dari perusahaan kita ada di bagian atas faktur tersebut dan ada tanda kopi. Karena faktur yang asli kita kasih ke pembeli dan faktur yang ada tanda kopi itu kita simpan. Nah, di sini dijual kepada toko Angel dengan termin pembayaran berikut. Seperti yang sudah kita bahas tadi, 1/10. Artinya, toko Angel akan mendapatkan potongan sebesar 1% apabila melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi dan jatuh tempo 30 hari setelah transaksi. Dari termin ini kita tahu bahwa ini merupakan penjualan secara kredit. Breaknya yaitu FOB shipping point, artinya beban pengiriman barang ditanggung oleh pembeli gitu. Ini total penjualannya sebesar 18.845.000. Kemudian selanjutnya ada contoh soal dokumen penjualan tunai. Gimana caranya kita tahu kalau ini tunai, sedangkan kan yang tadi kan kredit. Nah, kita lihat nih sistem pembayarannya yaitu cash harga khusus. Berarti membayarnya secara tunai. Kenapa ini cash harga khusus? Karena pada saat cash dia mendapatkan potongan sebesar 2%. Jadi kita harus melihat dokumen ini secara detail dan terperinci, baru kita bisa paham. Selanjutnya, ada contoh dokumen retur penjualan yang dikeluarkan oleh PT Sejahtera. Ini bukti memorial dan keterangannya berdasarkan nota retur. Mohon diterima kembali barang yang dijual kepada toko Kencana. Nah, ini merupakan dokumen retur penjualan. Selanjutnya adalah faktur dari pemasok menandakan adanya transaksi pembelian. Nah, kenapa kita tahu kalau ini dari pemasok? Karena kita sebagai PT Sejahtera, tapi ini fakturnya yang mengeluarkan adalah PT Nusa Indah kepada PT Sejahtera. Maka dari itu kita tahu bahwa ini merupakan dokumen pembelian secara kredit karena syarat pembayarannya yaitu 2/10 net 50. Jadi kita akan mendapatkan potongan jika melunasinya dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi dan jangka waktunya itu 50 hari setelah transaksi. Kemudian selanjutnya ada dokumen retur pembelian. Ini berdasarkan nota retur, mohon dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Nusa Indah Medan. Kalau yang tadi kan dalam dokumen retur penjualan kan mohon diterima kembali barang yang dijual. Sedangkan yang ini mohon dikirim kembali barang dagangan yang dibeli gitu. Jadi kita harus baca soalnya biar nggak keliru. Kemudian berikutnya ada bukti pengeluaran kas. Contoh bukti kas keluar ini, kita membayarkan gaji karyawan. Nah, ini kan bukti pengeluaran kas bagi dokumen sumber ya. Bagi dokumen sumber ya. Dokumen sumber dalam membayarkan gaji karyawan. Selanjutnya, ada dokumen pendukung dari pengeluaran kas yang tadi. Adanya daftar gaji karyawan. Ini jadi kita bisa lihat detail ini siapa aja yang terima gaji. Di situ ada Indriani, ada kita, Marsanti, Anggita, Ningrum dan juga Bagitu. Kemudian lanjut ada contoh dari bukti kas masuk penerimaan kas dari pelunasan faktur. Sekarang kalian jadi udah tahu ya, bedain mana yang bukti kas masuk, bukti kas keluar, penjualan tunai, penjualan kredit, pembelian kredit gitu. Jadi kuncinya itu kita harus baca secara teliti dokumen transaksi tersebut ya. Akhirnya kita telah sampai pada akhir dari materi ini. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu setiap perusahaan itu pasti melakukan transaksi, baik itu transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan lain-lain. Di setiap transaksi itu pasti ada bukti atau dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksi itu dibagi menjadi dua, yaitu dokumen sumber dan pendukung. Contohnya dalam transaksi penjualan, dokumen sumbernya dapat berupa faktur penjualan, dan dokumen pendukungnya dapat berupa surat order pengiriman barang. Perusahaan dagang itu memiliki banyak dan beragam dokumen transaksi. Jadi kita dapat melihat suatu dokumen itu apakah dokumen itu dokumen dari penjualan, pembelian, pengeluaran kas, ataupun penerimaan kas. Kita harus bisa melihat secara detail dan menganalisis secara hati-hati agar nantinya tidak salah pencatatan ke dalam jurnalnya gitu teman-teman. Jadi kita harus mengecek dokumen transaksi tersebut secara hati-hati dan secara detail. Oke, video pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih semuanya.